Shalom Jemaat Gereja BES. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita melihat profil Gereja BES. Gereja BES atau Blessing in the Spirit berdiri sejak tahun 2006 dan hingga saat ini sudah ada 59 cabang Gereja BES yang tersebar di beberapa kota dan negara. Visi Gereja BES berawal dari penglihatan gembala senior, yaitu banyak umat Tuhan yang membangun gereja yang megah dan mewah, namun dalamnya keropos. Artinya, banyak orang membangun fisiknya saja, namun karakter dan mental tidak sesuai dengan karakter Kristus. Misi Gereja BES menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dengan membawa jiwa bagi Tuhan, terutama kembali kepada ajaran Yesus. 5 pilar Gereja BES. Yang pertama, Back to Jesus Teaching. Kedua, Mega Project Karakter Kristus. Ketiga, pemuritan atau regenerasi. Keempat, misi. Dan yang kelima, diakonia atau kasih. Gereja BES juga memiliki program Golden Bridge atau jembatan emas dengan tujuan menjadikan media sebagai sarana pemberitaan Injil. Program ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan sudah memiliki beberapa sosial media yang sedang berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu di YouTube BES Church, di Instagram @beschurch.official, di TikTok @beschurch.id. Gereja BES juga sudah merilis lagu yang bisa memberkati dan menguatkan kita semua. Silakan kunjungi YouTube channel terbaru Gereja BES di @BESWorship. Bapak Ibu Saudara dapat berlangganan dengan cara mensubscribe dan follow sosial media Gereja BES untuk mendapatkan video, renungan, serta pujian Gereja BES. Kau sanggup menolongku, ku serahkan. Do you know why am I grumble? Do you know that I'm not grateful at all? Pada momen Natal ini, Gereja BES mempunyai program setiap tahunnya, yaitu Diakonia Natal, untuk membantu gereja-gereja yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan Diakonia Natal, dapat men-scan barcode yang tertera pada layar. Kami dari Gereja BES Pontianak. Kami dari Gereja BES Samarinda. Kami dari BES Semarang. Kami dari Gereja BES Tanjung Pinang. Kami Gereja BES Manado mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru. Untuk kegiatan dan program lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses di e-warta Gereja BES.
mana Roh Allah tinggal diam di dalam kita. Karena itu mari waktu kita dapat kesempatan yang berharga ini untuk memuji menyembah, saya mau ajak kita memuji menyembah dengan segenap hati kita. Amin. Yuk kita awali ibadah kita di malam hari ini dengan berdoa. Kita satukan hati bersama. Tuhan, terima kasih banyak buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, cinta-Mu untuk kami. Terima kasih juga kalau sepanjang hidup kami hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua kami tahu karena penyertaan dan kasih-Mu sangat sempurna bagi kami. Di dalam hidup kami ini tidak ada yang lebih daripada kami ini mengutamakan Engkau dari dalam hidup kami, Tuhan. Kau yang terpenting, Kau yang terutama. Malam hari ini pun waktu kami dapat kesempatan untuk menyembah-Mu, bersekutu dengan-Mu, kami mau pakai waktu yang berharga ini untuk kami boleh bawa hati menyembah, memuji nama Tuhan. Sebab kami adalah bait-Mu, milik-Mu, di mana Engkau tinggal bertahta di dalam kehidupan kami. Semua yang sepakat, buka kedua tanganmu dengan saya, lebar-lebar dan katakan, di hati ini rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Katakan lagi, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Sekali lagi katakan, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun kami berada, kan berada, senantiasa Kau pun ada. Pujian ini menjadi pernyataan dalam hidup kami malam hari ini, bahwa kami milik-Mu, kami bait-Mu. Biar Engkau bekerja malam hari ini dengan cara-Mu, kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, hati kami terbuka bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang membuka hatinya dengan sungguh berkata, amin. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan
senantiasa kamu ada. Kami menyembah, kami menyembah, kami di mana rohmu tinggal dalamku, pribadi Tuhan Raja, mari sembah Tuhan malam hari ini dan Bapak Ibu saudara. Bebaskan diri untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati. Di tempat saudara duduk, mari bawa hatimu untuk menyembah. Angkat suara saudara untuk memuji Tuhan. Nyatakan kerinduan hatimu kepada Dia. Kau yang ku sembah, Kau yang ku puji, yang ku inginkan, yang ku rindukan. Tiada yang lain selain Kau, selain Kau, Yesus. Yang ku ingin hanya yang ku aku milikmu Tuhan. Tinggallah dalamku, bertatalah di hatiku. Tinggallah dalam kami, bertahtalah di hati kami. Kau menempati tempat yang terutama. Kau menjadi yang terpenting dalam hidup kami. Dan kami tidak punya keinginan yang lain malam hari ini kecuali kami mau bersekutu dengan Tuhan kami. Kekasih jiwa kami, segalanya bagi kami, yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Malam hari ini kami rindu untuk mengasihi Engkau kembali. Lewat pujian kami, lewat sembah kami. Dan tempat ini kami tahu hadirat-Mu itu yang memuaskan kami ya Tuhan. Melembutkan hati, meneduhkan hati. Makasih Yesus, hati kami sangat terbuka untuk Engkau. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih.
Ibu sendiri berkata, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, ku rasa kekudusan-Mu memenuhiku.
Kami rasakan hadirat-Mu. Kasih dan cinta-Mu selalu mempesona kami. Kami tidak pernah berhenti takjub dengan cara Tuhan mengasihi kami, menerima kami apa adanya, sayang pada kami, menyertai kami, setia bagi kami. Apa yang dapat kami balas untuk semuanya itu kecuali dengan mengasihi Tuhan kembali, membawa hidup ini untuk dipersembahkan dengan lebih sungguh dari hari ke hari, untuk lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, untuk lebih mengasihi Tuhan. Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Panggil namanya. Yesus, Yesus,
saudara bahwa saudara juga segala-galanya untuk Tuhan. Karena itu dia beri hidupnya, kasih darahnya buat saudara dan saya. Kasihnya tidak bersyarat loh Bapak Ibu saudaraku. Cintanya itu sejati, kasihnya itu sempurna. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan kita. Berapa banyak saudara, Bapak Ibu saudara malam hari ini dan kita hamba-hamba Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan kembali dalam hidup kita. Jadikan Tuhan yang paling utama dan yang paling penting dalam hidup kita. Dalam hidup kita, keseharian kita, mari kita bawa hati ini semakin hari semakin melekat. Di dalam keadaan yang semakin tidak menentu, ada satu yang pasti, yaitu pribadi Yesus. Kalau engkau berkata ya, angkat tangan kananmu tinggi bersama dengan saya. Ada satu yang memberikan kita kepastian, yaitu dia pribadinya. Karena itu di saat ini sampai tahun-tahun yang akan datang, jangan pernah jauh dari Tuhan. Mari melekat dengan hatinya, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di hari-hari yang akan datang. Sebab hanya orang-orang yang dekat dengan hati Tuhan yang dia akan kasih tahu kehendaknya untuk kita, yang dia akan perdengarkan suaranya bagi sahabat-sahabatnya. Kalau kau percaya bersama dengan saya, bangkit berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi, letakkan tangan kiri di dada. Rama sangkara makana sangkara makana, syekere mahana sekere mahana. Kau yang terutama buat kami,
pribadi Yesus. Yang sepakat katakan amin. Di atas semua pekerjaan, di atas rumah tangga, di atas keluarga, di atas pergumulan hidup kita, bahkan di atas semua doa dan kerinduan-kerinduan yang kita miliki pribadi mungkin, atau mungkin bersama dengan pasangan hidup kita mau utamakan Tuhan di atas semuanya. Kalau engkau sepakat, letakkan tangan kiri di dada, angkat tangan kananmu tinggi. Kami hanya mau utamakan Engkau dalam hidup kami, sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang dapat kami sandari dan dapat kami percaya seumur hidup kami. Kalau Engkau lakukan sesuatu, Engkau tidak pernah lakukan setengah-setengah bagi kami. Kalau Engkau lakukan sesuatu, Engkau selalu lakukan sesuatu yang baik, bahkan luar biasa, dan selalu di luar akal pikiran dan kemampuan kami untuk memahami. Karena itu pilihan kami satu, kami pilih untuk dekat dengan Yesus. Kami pilih untuk lebih mengenal hati Yesus. Kami pilih untuk lebih mengenal apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami, supaya sepanjang umur hidup kami, selama kami ada di muka bumi ini, kami menyenangkan Engkau, kami menyukakan hati-Mu, sebab hanya itu yang kami rindu. Kalau kami cinta Yesus, setiap kami pasti punya kerinduan untuk menyenangkan orang yang kami cintai. Itu kerinduan kami malam ini. Karena itu kami mengkomitmenkan hati kami kembali. Kami mengikatkan diri kami kembali kepada Engkau, Juru Selamat, kekasih kami yang akan segera datang untuk yang kedua kalinya. Dan kami sungguh berdoa bahwa di tempat ini, di gereja ini, Kau temukan hati yang mengasihi Tuhan. Syadagara para morata sanggara para pasyagara para lama. Buka kedua tanganmu, ayo sembah Tuhan satu kali lagi. Rata sandagara pasikiara shigara haramota sanggara para. Hati umatmu, hati kami hambamu, Engkau yang menyelidik ke dalamnya ya Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Berharap segera bahaya Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk
Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyembah dan menyatakan hati kami mengasihi Engkau. Kau segalanya, harta yang paling berharga yang kami miliki dalam hidup kami. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Lagi katakan Yesus. Yesus, katakan ku cintakan. Ya Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Jemaat sendiri nyanyi, katakan sebab Kau layak. Katakan terima pujian. Katakan sebab Kau layak. Terima pujian. Tidak ada pribadi yang lain selain Yesus. Amin. Dari hati kita nyanyikan, angkat suaramu Bapak Ibu, katakan sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Dia layak. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Sama-sama sekarang katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Katakan sebab Engkau yang layak. Sebab Kau layak. Oh Yesus, Raja di atas segala raja. Lambaikan tanganmu bersama-sama. Sebab Kau layak. Yesus layak. Sebab Kau layak. Satu nama yang kita cinta terima pujian. Tidak ada yang lain di muka bumi ini yang layak disembah, yang layak dipuja selain Engkau Yesus. Biarlah hidup kami selalu menyembah kepada Engkau, senantiasa berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami.
Karena kami dicipta Tuhan untuk menyembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa selalu menyembah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, mempunyai pengertian yang benar saat kami menyembah Engkau Tuhan. Karena dengan pengertian yang benar, maka kami akan tetap ada di dalam Engkau. Dan tetap kami akan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, mengurapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, manusia itu dicipta oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan. Saudara, terbukti dikala kita mempunyai masalah, pasti kita mencari satu pribadi yang tidak kelihatan, yaitu pribadi Tuhan. Entah itu orang Kristen ataupun bukan. Tetapi saudara, saat manusia diciptakan, pasti dia ingin menyembah Tuhan. Dulu sebelum saya Kristen, saudara, ya, kami agama keturunan, di mana kami kalau punya masalah, pasti juga kami datang kepada satu pribadi, ya, satu sosok yang waktu itu dalam bentuk patung. Karena patung itu dikenal, dia dewa perang. Sehingga waktu kita takut, kita mau mengalahkan seseorang, kita menyembah patung itu. Sehingga itu memberikan satu kekuatan. Entahkah itu kekuatan yang semu atau apapun juga. Tetapi kita memang diciptakan untuk menyembah. Saudara, menyembah itu juga bicara kalau kita mengutamakan sesuatu daripada Tuhan. Entah itu kesenangan, entah itu hobi kita, itu pun kita bisa sembah. Karena kita rela mengeluarkan uang berapapun juga untuk mendapatkan hal tersebut. Itu secara tidak langsung kita pun sudah menyembah. Saya punya teman saudara, dia begitu sayang dengan mobilnya. Dia baru beli. Setiap kali pulang sampai rumah, masuk ke garasi, meskipun garasi tertutup saudara, dia tutup dengan lagi cover mobil. Dan saudara, lebih ironinya, mobil itu tidak boleh disentuh oleh siapapun. Tidak boleh dipegang oleh istrinya. Anaknya pun mau naik, harus sama-sama dengan teman saya ini. Kuncinya disimpan. Dia pergi keluar kota, baru dikeluarkan kunci itu. Dan apa yang terjadi? Saat kita menyembah sesuatu yang salah, maka saudara itu berdampak kepada hidup kita yang salah juga. Sehingga akhir dari keluarga itu saudara, mereka berpisah. Kesenangan-kesenangan yang kita alami, yang kita lewati saudara, kalau itu menjadi berhala, tempat kita menyembah, maka itu akan merusak baik itu keluarga kita, pekerjaan kita, atau apapun. Dan saudara, menyembah pun itu kita bisa menyembah diri kita sendiri. Kita juga bisa menyembah diri kita sendiri. Apa maksudnya? Saat kita mengatakan bahwa apa yang saya punya, apa yang saya terima saat ini adalah karena hasil usaha saya, itu kita sedang menyembah diri kita. Mungkin kita juga katakan, kamu tidak perlu ngatur-ngatur saya. Papa mama gak perlu ngatur saya. Saya punya uang, ini tubuh-tubuh saya. Tidak perlu atur saya. Nah saudara, inilah juga bentuk penyembahan kepada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia mampu. Ada seorang petapa, ya, dikatakan julukannya adalah eremit. Itu hidupnya mengasingkan diri. Ini Kristen juga. Dia mengatakan godaan terbesar manusia adalah ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itulah godaan terbesar, saudara.
Kaum-kaum seperti ini, eremit, dia ini mengasingkan diri dan bertapa. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, ada goa-goa yang tempat orang bertapa. Mereka memahami teologi gurun. Mereka ingin mengikuti seperti Musa, pergi ke padang gurun 40 tahun. Dan mereka lakukan itu juga, mereka bertapa. Dan mereka menemukan, meskipun itu bukan seutuhnya, tapi mereka menemukan bahwa godaan terbesar pada manusia adalah dirinya ingin sama seperti Tuhan. Yang tadi saya katakan, saat dia mengandalkan kekuatannya sendiri, saat dia mengandalkan orang sekitarnya, saat dia mengatakan ini tubuh saya, ini hidup saya, jangan atur saya, itu dia sedang menjadikan dirinya adalah Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayatnya yang pertama sampai dengan kedua. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir dari loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. Kenapa saudara Tuhan marah kepada bangsa Yehuda pada saat itu? Karena mereka membangun berhala-berhala, patung-patung untuk disembah. Tetapi sekaligus Tuhan menegur mereka di ayatnya yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan marah kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Mereka membangun patung-patung berhala. Sekaligus Tuhan juga mengatakan, terkutuklah engkau karena engkau mengandalkan manusia. Karena bangsa Yehuda pada saat itu, saat mereka ingin berperang, mereka mengandalkan saudara bangsa-bangsa kafir, Asyur, orang-orang Mesir, mengandalkan orang lain. Itu pun saudara dikatakan berhala. Oleh karena itu Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia. Di ayatnya yang ke-7 sampai ke-8 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang menyembah dan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan dirinya sendiri. Dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak akan mengalami masa kering. Apakah masa kering itu ada? Ada. Apakah masalah itu? Ada. Tetapi dia dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara tahu, jikalau musim kering itu datang, terik itu, panas itu datang, kalau dia ada air, maka saudara tumbuhan itu akan lebih mengakar mencari air di bawah tanah itu. Sehingga hari ini orang yang mengandalkan Tuhan, meskipun ada masalah, ada musim terik, ada hal-hal tantangan yang harus dialami, tapi kalau dia mengandalkan Tuhan, dia menyembah Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, maka dia akan semakin kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Sehingga saudara menyembah itu bukan sekedar kita menyanyi, ya itu ekspresi. Tetapi menyembah itu artinya kita menempatkan Tuhan di posisi yang benar. Kita sedang mengandalkan Tuhan. Sehingga saat saudara ke tempat ini, saudara menyembah Tuhan. Saudara ada masalah, saudara menyanyi, menyembah Tuhan. Itu sedang kita lagi berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan, saya sedang mengandalkan Engkau. Dan saya mau katakan, orang yang menyembah Tuhan pasti hidupnya berubah. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti punya sikap
yang benar di hadapan Tuhan. Kita lihat dulu di dalam Yeremia 17 ayat yang pertama, Yohanes 4 ayat 16 sampai dengan ke-18. Kata Yesus kepadanya, wanita Samaria, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Saudara, waktu wanita Samaria ini berjumpa dengan Tuhan, wanita Samaria ini punya hidup yang tidak benar, punya sikap hidup yang tidak benar. Tetapi menariknya, Tuhan tidak menegur dosanya. Tuhan tidak berkata-kata, "Kamu dosa, kamu jahat, tinggalkan semua suamimu." Tidak, saudara. Tapi yang luar biasanya, Tuhan mengajar kepada wanita Samaria itu tentang hal menyembah Tuhan. Artinya, Tuhan ingin mengatakan, hidup menjadi benar di saat kamu menyembah Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, menyembah Tuhan yang seperti apa? Di ayat 21 dan 24 kita baca, saudara. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di gunung Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar, orangnya saudara yang benar, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Wanita Samaria itu adalah pendosa, saudara. Tapi Tuhan malah mengajarkan kepada dia bagaimana dia menyembah Tuhan dengan benar. Artinya seseorang yang menyembah Tuhan dengan benar, maka hidup dan sikapnya itu berubah. Tuhan katakan, "Sembahlah aku dalam roh." Apa maksudnya? Karena pada saat itu saudara, mereka sudah buat kesepakatan. Orang Yahudi itu sembayangnya di Yerusalem. Orang Samaria saudara itu sembayangnya di Gunung Gerizim. Tapi Tuhan katakan, Allah itu roh. Jikalau engkau mau menyembah aku, mau menyembah Bapa, menyembahlah di dalam roh. Artinya saudara, kalau kita mau berdoa, kita mau sembahyang, kita mau menyembah Tuhan, itu tidak ditentukan oleh tempat, ruang, waktu. Kamu tidak lagi perlu pergi ke gunung atau menentukan arah ke Yerusalem. Ada kiblatnya ke Yerusalem, tidak perlu. Tapi sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan Yesus mengajarkan, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu. Maka Bapakmu di tempat yang tersembunyi akan mendengarkan engkau. Artinya saudara, itu adalah satu hubungan kita dengan Tuhan. Di saat kita menyembah Tuhan, menyembah dalam roh. Bukan bicara tempat yang enak, tempat yang bagus, harus pergi ke satu tempat baru ada Tuhan di sana, harus dengan suara yang keras atau suara yang seperti apa baru Tuhan hadir, tidak. Tapi saat kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan mendengarkan setiap doa kita. Dan Tuhan katakan menyembahlah di dalam kebenaran. Apa maksudnya kebenaran? Kebenaran itu artinya kita harus punya pengertian yang benar di dalam kita menyembah. Kalau kita tidak mempunyai pengertian yang benar, mau kita seharian nyembah kepada Tuhan, itu pun tidak ada artinya. Saudara tahu Asaf? Itu tertulis di dalam Mazmur 73, tidak usah dibuka.
Asaf itu keturunan Lewi, pelayan Tuhan, saudara. Dan memang yang dia layani adalah khusus menyanyi, memimpin pujian. Tapi apa yang terjadi kepada Asaf? Setelah dia pelayanan selesai, dia keluar, dia mulai melihat orang-orang fasik, saudara. Kenapa mereka hidupnya enak? Dan dikatakan Asaf cemburu. Saudara tahu bedanya iri dan cemburu? Iri itu artinya sesuatu yang bukan punya kita ingini, itu iri. Makanya Tuhan itu gak pernah iri, saudara, tapi Tuhan cemburu. Karena sesuatu yang milik dia adalah hidup kita diambil oleh iblis, itu Tuhan cemburu. Tapi saudara, dikatakan juga Asaf cemburu kepada orang-orang fasik. Maksudnya apa? Karena Asaf merasa bahwa harusnya itu bagian saya. Saya adalah pelayan Tuhan. Saya sudah melayani dengan tulus dan baik. Harusnya saya yang hidup senang. Tapi kenapa orang-orang fasik, orang-orang berdosa di luar sana, mereka hidupnya senang, mereka hidupnya enak? Asaf cemburu. Dia merasa bahwa itu milik dia. Tapi puji Tuhan, saudara. Tuhan bawa dia kembali ke gereja. Di bait Allah pada saat itu. Tuhan memberikan pengertian yang benar kepada Asaf. Bahwa menyembah Tuhan itu harus punya pengertian yang benar kepada Tuhan. Dan di ayat terakhir dari Mazmur 73 itu, dia tetap mengatakan, Tuhan engkau baik. Oleh karena itu, saudara, harus punya pengertian yang benar. Makanya kata kebenaran itu ditulis di dalam bahasa asli itu artinya berlutut, mencium tangan tuannya. Seperti anjing saudara menjilat tangan tuannya. Itu kata menyembah. Kenapa tidak ditulis, saudara, seperti kita menyanyi atau seperti apa? Itu ekspresi kita gak salah. Saya pun, saudara, kalau menyembah, menyanyi, saya nyanyi dengan sungguh-sungguh. Saya nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Tapi Alkitab memberikan pengertian yang benar. Apa arti dari menyembah? Dia katakan berlutut mencium tangan tuannya. Satu sikap kepada Tuhan. Kalau kita bicara sikap, Bapak Ibu, kalau kita kepada anak yang di bawah umur kita, sikap kita biasa, betul? Bahkan cenderung seperti tidak menghormati. Kita lagi duduk, anak remaja datang kepada kita, dia bicara kepada kita, kita nggak perlu bangun, nggak perlu sikap menghormati, nggak perlu. Itu saudara nggak salah, karena saudara lebih tua daripada dia. Saudara tetap duduk, dia bicara kita begini, nggak masalah. Tapi kalau orang tua yang datang kepada kita, kita duduk, dia bicara kepada kita, kita berdiri. Sikap pun ada satu tingkatan. Kita bicara dengan orang yang seumuran kita, ya biasa kita ngobrol, kita bercanda. Tapi dengan orang yang ada umur, saudara, kita harus lebih sopan, menghormati. Sikap-sikap akan terlihat. Saudara datang kepada presiden pun ada sikap. Zaman dulu, saudara, orang datang kepada raja. Itu kalau saudara pernah lihat di film-film Tiongkok itu. Saudara mungkin ada yang pernah ke Beijing. Itu kalau raja duduk di sana, saudara, ini pintu gerbangnya itu 1-2 kilo jalan ke dalam. Dan orang itu sudah harus jalannya begini. Sampai di muka pintu raja itu duduk, dia harus berlutut, kepalanya sambil begini, saudara, jalan. Gak boleh lihat. Sampai rajanya ngomong, angkat kepalamu, baru dia boleh lihat. Itu raja. Dan sekarang siapa yang kita sembah? Raja di atas segala raja. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Maksudnya apa, Pak? Sikap saya tak hormat sama Tuhan, saya datang ke gereja. Saudara, menghormati Tuhan itu artinya takut akan Tuhan. Makanya takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Kata phobeo artinya saudara menghormati.
takut akan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memperlakukan Tuhan dengan mulia. Dengan sikap kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan seperti raja-raja sekarang saudara takut begitu, enggak. Firman Tuhan katakan, barang siapa hidup berkenan di hadapanku, jujur, mengikuti setiap perintah-perintahku, itulah saudara hidup takut akan Tuhan. Dan permulaan hikmat dan pengetahuan adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara lihat kaitannya sangat erat. Orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan mempunyai pengertian yang benar, hikmat dari Tuhan. Sehingga saudara, di saat kita ada masalah, kita ada tantangan, kita nyembah Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, saya percaya saudara, maka hikmat Tuhan, pengertian Tuhan itu akan turun kepada kita. Itulah menyembah dengan benar. Makanya pada saat itu Asaf akhirnya mengerti, oh ini toh Tuhan. Dan Mazmur 73 tidak mencatat keadaan Asaf itu berubah. Tidak. Keadaannya tidak berubah. Tapi pola pikirnya berubah. Sehingga keadaannya tetap sama. Tapi di akhir ayat perikop itu dia katakan, Tuhan engkau baik. Menyembah Tuhan adalah hidup takut akan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah manusia yang dicipta untuk menyembah Tuhan. Karena di dalam hidup kami perlu mengandalkan satu pribadi dikala kami kesulitan, dikala kami mengalami masalah dan tantangan, kami perlu satu pribadi. Dan pribadi yang benar adalah Engkau, Yesus Tuhan, yang kami kenal. Oleh karena itu Tuhan katakan, jikalau engkau mau menyembah, menyembahlah di dalam roh. Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Tuhan tidak dibatasi oleh ruangan dan tempat. Dimanapun engkau berdoa, dimanapun engkau sembahyang, dimanapun engkau sembah Tuhan, di situ Tuhan hadir. Tapi Tuhan juga minta kita punya pengertian yang benar kepada Tuhan. Menyembah adalah mempunyai satu sikap takut akan Tuhan. Sehingga saudara lihat, seorang wanita Samaria, dikala dia hidupnya di dalam dosa, dia adalah pendosa, Tuhan tidak menghakimi dia. Tuhan tidak mengajarkan bagaimana kamu meninggalkan dosa, tapi Tuhan katakan, jikalau engkau mau menyembah, menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, jikalau orang menyembah Tuhan dengan benar, hidupnya pasti hidup takut akan Tuhan. Dan disitulah engkau dan saya mempunyai pengertian dan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari diungkapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita, dan dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.